warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kebijakan moneter. Perkenalkan, nama saya Ulung Hardian. Perkenalkan, nama saya Sakila Ledia Darwin. Perkenalkan, nama saya Little Pejahira. Perkenalkan, nama saya Nurlis Majid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Airuddin. Pengertian, peran, dan fungsi kebijakan moneter. 1. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan berasal dari kata bijak. Bijak artinya pandai, mahir, atau selalu menggunakan akal budi. Kebijakan artinya kepandaian atau kemahiran. Moneter artinya keuangan atau mengenal keuangan. 2. Peran dan fungsi kebijakan moneter. Peran kebijakan moneter adalah sebagai instrumen pengendali uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Secara garis besar, fungsi kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ekonomi yang ditandai dengan gairah dunia usaha dan meningkatkan kesempatan kerja. Jika dirinci, fungsi kebijakan moneter adalah 1. Menjaga stabilitas ekonomi, 2. Menjaga stabilitas harga, 3. Meningkatkan kesempatan kerja, 4. Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Instrumen kebijakan moneter. Ada dua jenis kebijakan moneter, yaitu tight money policy atau kebijakan uang ketat. Adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga, menjual SBI, menaikkan cadangan kas, dan membatasi pemberian kredit. 2. Easy money policy atau kebijakan uang longgar adalah kebijakan yang diambil bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar. Kebijakan uang longgar ini dapat berupa penurunan tingkat suku bunga, pembelian surat-surat berharga, penurunan cadangan kas, dan kelonggaran pemberian kredit. Agar tujuan kebijakan moneter dapat tercapai, bank sentral menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti berikut. 1. Kebijakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. 2. Kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto adalah kebijakan yang dilakukan bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank. Pada instrumen kebijakan ini, pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank. 3. Kebijakan cadangan wajib. Kebijakan cadangan wajib berkaitan dengan tindakan bank sentral dalam menetapkan cadangan wajib bagi bank umum di bank sentral. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Cadangan wajib adalah persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah yang tidak boleh dipinjamkan. Misalkan jumlah uang nasabah suatu bank dengan berbagai bentuk tabungan adalah Rp 6 juta. Jika bank sentral mematok cadangan wajib 20%, jumlah uang yang tidak boleh dipinjamkan adalah sebesar 20%. Rp 6 juta, Rp 1.200.000. Adapun 80% lainnya yaitu Rp 4.800.000 boleh dipinjamkan. 4. Kebijakan kredit ketat. Kredit ketat adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Maksudnya adalah syarat pemberian yang ketat akan mengurangi jumlah masyarakat atau pengusaha yang bisa memperoleh kredit karena kesulitan dalam memperoleh kredit dengan syarat-syarat yang dipersulit. 5. Kebijakan dorongan moral. Kebijakan dorongan moral adalah kebijakan yang diambil bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan berbagai pengumuman.
pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato, dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan atau melepaskan pinjaman.